Pada tanggal 4 Agustus 2021, Indonesia secara resmi mencatat lebih dari 100.000 kematian akibat COVID-19. Indonesia menjadi negara kedua di Asia dan negara ke-12 di dunia yang kehilangan 100.000 warganya karena COVID-19. 100.636 kematian ini tercatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Adelia Ilma Febi Arianti dari Prodi Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang betapa pentingnya protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Sejak 2019, banyak negara terpapar COVID-19, termasuk negara kita, Indonesia. Kasus COVID-19 ini semakin meningkat pesat, membuat masyarakat semakin panik. Oleh karena itu, stop kepanikan dan tetap terapkan hidup sehat. Upaya untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 tidaklah mudah. Namun, beragam cara dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman virus ini. Di Indonesia, pemerintah membuat pedoman dan protokol kesehatan yang dikenal dengan 5M. Tahu nggak apa itu 5M? 5M meliputi memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas atau interaksi. Tahu nggak? Untuk lebih detailnya, aku paparin satu persatu ya. Cara memakai masker yang benar: cupit kawat masker mengikuti lekuk hidung agar masker tertutup rapat. Pastikan tidak ada celah ya. Tekan lipatan-lipatan masker ke bawah agar menutup hingga dagu. Melalui tangan bila menyentuh permukaan atau benda yang terkontaminasi, lalu menyentuh muka atau langsung menyiapkan makanan dan minuman dengan tangan yang belum dicuci, menyebabkan tangan kita terkena kuman yang banyak. Oleh karena itu, kita harus terapkan dengan mencuci tangan. Tahu nggak cara mencuci tangan yang benar? Ini dia.
Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum. Dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19, di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter. Perlu kamu sadari bahwa di tengah kerumunan ada banyak orang yang tidak menerapkan protokol kesehatan dengan benar. Mungkin masker yang digunakan, tapi masker yang digunakan tidak sesuai standar, sehingga bisa menulari maupun mudah tertular virus dari orang lain. Banyak juga orang yang melepas masker saat makan di kerumunan, menurunkan masker saat bicara, memakai masker tidak menutup hidung. Selain itu, kerumunan tentu banyak orang yang bicara dengan suara keras agar terdengar lawan bicara, tertawa, atau bahkan teriak. Menurut sebuah studi dari Institut Kesehatan Nasional Amerika Serikat, orang yang berbicara dengan keras cenderung mengeluarkan lebih banyak tetesan atau droplet dibanding dengan berbicara dengan pelan. Oleh karena itu, menjaga jarak sangat penting demi mencegah penularan COVID-19. Virus penyebar COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih aman. Pasalnya, virus COVID-19 dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Itulah tadi prokes 5M yang harus kita lakukan untuk memutus penyebaran COVID-19. Pemerintah juga mengupayakan dengan pemberian vaksin. Sebelum disebarkan, vaksin ini dipastikan melalui beberapa uji klinis yang benar dan menjunjung tinggi kaidah-kaidah pengetahuan, sains, dan standar-standar kesehatan. MUI datang langsung ke Cina untuk melakukan verifikasi kehalalannya, dan di sana MUI tidak melihat adanya zat haram. MUI memutuskan bahwa vaksin ini aman dan suci. Selain itu, vaksin ini sudah mendapat izin penggunaan pada masa darurat dari BPOM, jadi sudah tidak ada lagi keraguan untuk melakukan vaksin. Banyak masyarakat yang mengatakan setelah vaksin tubuh terasa sakit dan menimbulkan efek samping. Menurut dokter dan para ahli, itu adalah bentuk respon tubuh yang baik dan tidak akan menimbulkan efek samping yang serius. Meski vaksin sangat dianjurkan, tetapi tidak semua orang bisa mengikuti vaksin. Ada syarat-syarat tertentu dalam mengikuti vaksin. Yang pertama, tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, seperti mengalami ISPA, menjalani terapi aktif jangka panjang, memiliki penyakit riwayat jantung, autoimun, gagal ginjal kronis, hipertensi, diabetes. Kedua, tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Suhu badan 3, suhu badan tidak lebih dari 37 Celcius. Jadi tunggu apa lagi? Segera lakukan vaksin di tempat terdekat kalian. Dan jangan lupa, tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas atau interaksi. Salam sehat, Indonesia kuat, COVID-19 hilang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Virus penyebar COVID-19 bisa berada di mana saja. Semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus ini. Oleh karena itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu kita pulang ke rumah dengan keadaan yang masih aman. Pasalnya, virus COVID-19 dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat.